Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Semenjak itu sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenangnya ditinggal kerja dada. Nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering gujoyo anakku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko bener-bener terus. Lah kowe nek ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus, lho tak late legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya, sing dadi kiai sing napa? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan. Utawa main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mung napa? Maksiat. Eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa enggak? Kalau dalam banyak hal ya enggak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok-cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai-kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoknya hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong ku yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama guili mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing pengen tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam opo? 100 tahun pisan. Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus lah. Zaman dhisik biasa saiki geger.
Ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan itu hanya hari ke-6 baru ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham juga maksudnya. Terus ini peringatan gitu kula jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kuwi tuh mau kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misale kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira di kepentingan kan orang bocah wayu melete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek ra di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaah tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu yo repot. Ya itu pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dewe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno sholat. Faas mau buka asobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Faat aja wazufi sholati, terus sholatku tak cepet no. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gaya kok ida amma ahadukum fal yukhaffif, wong nak dadi imam sholat kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya pernah misoh. Wah kada. Jadi soal wis pokoke ngadul kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepengen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenang kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi.
ini ngaji. Ngaji itu harus objektif. Objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang, karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya. Ya, ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita, ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Sehingga cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosen jalan-jalan ke Rembang gitu. Nah, jadi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Jadi ya sama itu. Jadi kalau di dunia kiai yang masih orisinil itu nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat, tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan, sudah perangnya nggak usah diteruskan karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludahi saya, padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahi. Nah, yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu doifahu, ada yang fal yakul khairan aul yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya, saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah nggak jadi butuh Pak Yai, silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai senyum-senyum rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil ya saya datang.
Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Wah, itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya enggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel, ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tangga apik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Bojomu lagi cerewet lah ya tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wisadune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikte. Ya saya ulang lagi, nggak mudah apa? Didikte. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukadimah yang dibaca Pak Haris tadi, agama ini rahmatan lil alamin. Orang yang dolim saja dapat jatah apa? Rahmat, apalagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi.
Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apalah. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Lah tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak ada. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama Mas. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-ju'. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu gak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini gak perlu diobatin. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah engkau gak pernah sakit, karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar, dan kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman Nabi. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak. Gitu. Pola tidur juga gitu kata Nabi, dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah, cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai. Punya guru yang sangat alim ya seorang Kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6 namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat. Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih ngidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab.
Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV, makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Saya ulang lagi, itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang mlebu swarga. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik, oleh perang rapati tenanan, benang mati, namun lebu. Itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi itu. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama.
Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis, sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Senawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awe salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan enggak. Nah, kalau raja kan enggak pati itu, malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Senawawi itu, dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadhayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi, kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matof yang Mas'a itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina Jadid? Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya syekh-syekh Indonesia. Itu orisinal tuh. Saya punya kitab orisinal terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk dawuh Syekh Nawawi, dawuh Syekh Khotib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina Jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa innal muttasila bis-syai' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina Malang Mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan? Itu
Enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil dengan. Nah, ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara gunung Sofa dan gunung Marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Sofa al-Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa sampai sini Marwah. Terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar, nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini terus muter kan, terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau tidak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih ombo. Jadi karena kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Nah, dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di, itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji, namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya, menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari, saking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? Sur. Itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan manah ke bawah yang leyang kan. Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan. Lah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa manah dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan. Sampai kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang manah dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau gunung Indonesia
Mana dari atas ke bawah yang ngeleyak nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud nggak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai itu. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun, terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah itu yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Nggak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang, ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekedar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najim mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun
Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok ini. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok ndak punya sopan. Melihat pintu terus gak memperhatikan guru. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat gak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid, saya gak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jer kan maror tu bi Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ gak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan. Kalau jer maror tu bi Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia ngelihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah, dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata. Kalau ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, ya, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariyah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jer karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismi jar karena ba, Allahi jar karena mudhof ilaih, ar-rahmani jar karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu. Ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu enggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir kalbi gitu. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ana orang-orang kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir kalbi.
Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya, ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawuh Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mau man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah anakku gimana? Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihada ya maka tak ada. Bahasa Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus. Dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang atasnya sira ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan, anta kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, anak ingsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham. Maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi. Yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Top-topnya ulama Mekah Madinah. Padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Karena sangat dihormati. Nah, di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya lillahi kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah, itu terus dikagumi. Ternyata memang oh iya ya, kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Sudah kalong satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, ma wajhusibi, lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab fitoma. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin.
Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu enggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya. Itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan enggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Wah itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Tidak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi. Ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya enggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah asune turu itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata,
dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena ngalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudu gak ada air terus membakar diri lah, ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering. Ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat. Yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Wong sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahul muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara, misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama. Sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet. Debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5, berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat, rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali, batal. Karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali, batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal janazah laisat bi imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu.
Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai dulu tragedi tahun berapa itu. Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang ya tidak keren kasihan kan. Tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat, andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini. Saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko. Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa, karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang menisan raposo kok ya mesti. Sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil. Adalah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi boga. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Delala sebelum ruko ana wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, jebule pas setelah ruko, mau ruko ana wong wah sholatnya kira bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah, sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye? Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, enggak ada maksiat.